Hai, selamat datang di Hime Sekai. Sekarang kita mau bahas tentang alur cerita 86. Di light novelnya, volume ini adalah lanjutan dari animenya. Yuk, langsung kita bahas. Nah, seperti di ending animenya, volume 3-nya sendiri berakhir dengan pertemuan Lena, Shin, dan juga anggota 86 lainnya. Sedangkan volume 4-nya dibuka dengan bergabungnya Lena sebagai perwakilan dari Republik. Dan di sini berawal dari pagi hari saat Lena sudah terbangun dan juga sudah menata barang-barangnya. Saat itu, Shin mengetuk pintu hendak mengantarnya ke markas baru. Mereka pun mulai berbincang-bincang dengan sedikit canggung. Dan di dalam perbincangannya tersebut, Lena seperti ingin memancing ingatan Shin. Ia sempat menyebutkan nama Annette. Dia menyebutnya Mayor Henrietta Penrose. Tapi sepertinya Shin tidak ingat dengan teman masa kecilnya itu. Mereka pun melanjutkan perbincangan tentang nama kucing hitam yang diberikan pada Lena. Sebelum tiba-tiba, akhirnya Lena disiram oleh orang-orang Federasi. Karena Lena termasuk orang asli Republik, mereka ingin melampiaskan dendam 86 padanya. Setelah kejadian itu, Shin pun menunjukkan kamar Lena, hingga Lena bisa mengganti bajunya yang basah. Dan di sini, diperlihatkan Lena yang belum selesai mandi menggunakan para raidnya untuk menghubungi Shin. Ya, dia sedikit ngotot, ingin berbicara dengan Shin untuk mendapatkan penjelasan tentang kejadian tadi. Sedangkan Shin yang menunggu di luar kamar akhirnya mematikannya karena dirasa canggung melakukan percakapan di keadaan seperti itu. Adegan selanjutnya berada di ruang makan pangkalan Federasi. Lena dan Shin sedang makan bersama. Lena sangat senang dengan menu makanannya karena dia sudah lama tidak makan daging asli. Shin memahaminya karena ia pernah diberitahu Raiden bahwa makanan dalam tembok Republik adalah makanan sintetis. Lalu, ia pun menceritakan bahwa dulu saat di sektor 86, Shin dan teman-temannya sering berburu dan memancing bersama. Dan Lena berpikir itu kedengarannya menyenangkan. Lalu ia berkata pada Shin, "Aku ingin mencoba memancing juga, suatu saat nanti." Dan di sini, Shin mulai nakal nih. Dia menggoda Lena. Dia bilang harus cari serangga dulu untuk dijadikan umpan. Dan Lena terlihat ragu-ragu jika disuruh untuk mencari serangga. Lalu Shin pun tertawa karena berhasil menjahili Lena. Sedangkan Lena akhirnya sadar bahwa dirinya sedang dijahili. Setelah selesai makan, mereka masih meneruskan perbincangan mereka. Hingga akhirnya Lena meminta Shin untuk memanggilnya dengan namanya. Lena, bukan dengan embel-embel pangkat militernya. Di sini, Shin menyetujuinya, asal Lena mau melakukan syarat yang ia berikan, yaitu Lena harus berhenti memasang wajah sedih, berhenti memakai seragam serba hitam, juga mengembalikan warna rambutnya yang sudah ia warnai. Ya, seperti yang kita tahu, di anime bagian 2-nya, penampilan Lena cukup mengejutkan, karena ia tampil beda dengan rambut yang diwarnai merah dan juga seragamnya yang berwarna lebih gelap. Dan maksud dari penampilannya tersebut, ternyata adalah seragam hitam, artinya untuk meratapi kepergian 86 dan bentuk perlawanan Lena terhadap Republik, sedangkan rambut merahnya artinya penanda darah yang mewakili kepergian 86 ke misi terakhirnya. Nah, setelah itu, Shin berkata bahwa Lena sekarang tidak sendirian, ada dia, Raiden, dan juga yang lainnya. Dan dulu, saat ia meminta Lena untuk mengingat mereka, bukan berarti untuk mengingat kematian mereka. Ia juga berkata supaya Lena tidak memikul beban sendirian. Lalu Lena pun menangis dan menceritakan semua yang ia alami selama 2 tahun terakhir itu. Ada kalimat Lena yang menarik perhatian Mimin nih. Di sini Lena berkata, "Tidak ada yang percaya padaku, tidak ada yang bertarung denganku, tidak ada yang berdiri di sampingku. Meskipun aku memohon pada mereka, jangan tinggalkan aku." Ternyata, selama ini, Lena juga merasa kesepian seperti halnya Shin. Apalagi setelah kepergian para 86, setiap orang yang ia komandoi juga pergi dan meninggalkannya, termasuk paman dan ibunya yang mati karena serangan Legion. Shin yang mendengar keluh kisah Lena, akhirnya menenangkan juga menyemangatinya. Nah, di sini cerita beralih ke markas Federasi, yang mana mereka akhirnya mendapatkan misi pertama, yaitu menyingkirkan Legion Whistle dan juga Legion Admiral di stasiun bawah tanah Charait. Keesokan harinya, para pasukan Republik dan juga Annette yang baru datang akhirnya ikut bergabung rapat dengan para pasukan Federasi. Di sini ada adegan menarik saat Shiden, kapten dari pasukan Republik, dengan Shin terlibat sebuah percekcokan.
dan Lena yang melihatnya malah menikmati perkelahian itu. Dan setelah rapat tersebut, mereka pun mulai mempersiapkan diri untuk misi pembebasan Republik. Nah, menurut kalian gimana nih teman-teman tentang interaksi Shin dan Lena? Ya, mungkin mereka di sini masih canggung ya. Tapi di lain sisi, Mimin senang nih karena mereka akhirnya berkomunikasi secara langsung. Dan sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Terima kasih sudah melihat video ini. Tolong bantu subscribe dan juga like-nya ya. Salam dari admin Daisy dan sampai jumpa di video lainnya. Bye bye.